Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnif Nabila dengan NIM 12450121312 dari kelas TIF 3D. Pada video kali ini masuk pada sesi pemaparan mengenai arsitektur pengelolaan transaksi database, yang dimana secara spesifik melalui integrasi Transaction Control Language atau TCL, Store Procedure, dan Exception Handling. Sebagai landasan teoritis, TCL merupakan perintah SQL yang secara eksklusif mengontrol perubahan data dari operasi Data Manipulation Language atau DML, seperti insert, update, dan delete. Nah, implementasi TCL ini menjamin bahwa sekumpulan operasi tereksekusi sebagai satu kesatuan unit yang logis. Hal ini merupakan mekanisme krusial untuk mencegah terjadinya data parsial yang korup apabila sistem mengalami kegagalan secara fungsional. Selanjutnya, untuk operasi transaksional ini bersandar pada prinsip fundamental ACID, yang dimana guna untuk menjaga keandalan sistem. Nah, ACID itu terdiri dari yang pertama ada atomicity, yang dimana jika satu perintah dalam DML itu terjadi transaksi gagal, maka seluruh perintah akan dibatalkan secara absolut. Yang kedua, itu ada konsistensi, yang dimana transaksi hanya diizinkan untuk mengubah status database dari satu state yang valid ke state valid lainnya, untuk memastikan semua constraint itu terpenuhi. Yang ketiga itu ada isolation, di mana parameter ini menjamin bahwa transaksi yang berjalan bersamaan itu tidak saling mengganggu atau melakukan interferensi. Dan yang terakhir itu ada durability, yang dimana memerintahkan dimana ketika kita sudah mengeksekusi sebuah perintah commit secara sukses, maka perubahan data akan bersifat permanen dan tahan terhadap interupsi sistem. Oke, selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah merumuskan logika TCL tersebut ke dalam store procedure, di mana store procedure adalah blok kode SQL prosedural yang dikompilasi dan disimpan langsung ke server database. Nah, jika terdapat beberapa argumen teknis mengapa pendekatan ini sangat direkomendasikan. Alasan yang pertama, yaitu dapat meningkatkan reusability sehingga logika bisnis dapat dipanggil secara repetitif tanpa adanya redundansi kode. Yang kedua, untuk mereduksi overhead jaringan secara signifikan karena aplikasi klien hanya perlu mengeksekusi pemanggilan nama prosedur. Yang ketiga, secara arsitektural, ini adalah tempat terbaik untuk menanamkan logika TCL karena posisinya yang sangat berdekatan dengan sumber data. Nah, dengan menggabungkan store prosedur dan TCL, kita dapat memfasilitasi pembuatan API database yang tangguh, di mana untuk aplikasi sisi backend-nya tidak perlu mengelola status rollback secara manual. Oke, untuk implementasi TCL tanpa pendefinisian error handling itu merupakan suatu kerentanan arsitektural karena interupsi dapat menyebabkan transaksi yang berada dalam state yang menggantung. Nah, untuk meminimalisir hal ini terjadi, maka MySQL menyediakan struktur deklaratif seperti declare handler, yang dimana dalam konteks store prosedur transaksional, best practice-nya itu dengan menggunakan penggunaan exit handler. Nah, mekanisme ini menghentikan
eksekusi prosedur seketika setelah block handler itu dijalankan. Nah, jadi kita dapat mendefinisikan handler ini untuk menangkap SQL exception, yaitu parameter yang mencakup mayoritas error sistem tingkat fatal. Nah, jadi ketika eksepsi ini tertangkap, sistem akan secara deterministik akan mengeksekusi instruksi rollback secara otomatis untuk memulihkan state data. Oke. Nah, untuk memvalidasi konsep teoritis tersebut, sini terdapat studi kasus berupa mutasi finansial yang dimana membangun sistem transfer dana yang menuntut keamanan atomik mutlak. Jadi transaksi ini tidak boleh mengakibatkan pemotongan sepihak akibat kegagalan di tengah proses. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi implementasi dari TCL, store prosedur, dan exception handling. Jadi sebelum membuat store prosedurnya, ada baiknya kita akan membuat tabel penampungnya terlebih dahulu atau tabel dapurnya. Nah, di sini saya menggunakan Notepad untuk menuliskan kodenya dan menggunakan terminal untuk mendemokannya. Jadi langsung saja kita akan buka Notepad. Jadi di sini kita akan buat tabel dapurnya terlebih dahulu. Jadi di tabel rekening ini terdapat kolom nomor rekening, nama nasabah, dan juga saldo. Setelah kita sudah membuat tabelnya, sekarang kita akan isi dulu tabelnya dengan insert masuk. Kita buat
kita operasikan. Setelah itu baru kita buat tabel. Tabel. Setelah kita buat tabel dalamnya, selanjutnya kita buat store prosedur. Setelah itu kita prosedur password parameternya kita buat untuk mendeklarasikan handler, di mana handler ini berfungsi untuk memitigasi error sistem. Jadi kita buat selanjutnya kita akan menginisialisasi dari unit transaksi. Start jadi di sini itu kita akan membuat tanda di mana dimulainya blok operasi dari transaksinya. Selanjutnya kita akan membuat operasi DML pada entitas penting. Jadi buat update akan memvalidasi logika bisnisnya.
dan cek. Nah, ini 45. Nah, jadi di mana jika saldo itu menjadi minus, maka instruksi signal akan melempar error secara sengaja. Hal inilah yang otomatis memicu handler rollback dari fase setup sebelumnya. Set text server Nah, selanjutnya baru kita melakukan operasi DML kredit untuk entitas penerimanya. Jadi kita update set set eh baru setelah itu kita akan melakukan finalisasi transaksi dengan query commit menggunakan select transfer zero menggunakan tes tulisan terus kita tutup kita simpan kita buat namanya jadi baru itu dan kita kita simpan simpan. Jadi setelah kita sudah membuat tabel dan stop prosedur, selanjutnya kita akan mengeksekusikannya di terminal. Kita buka dulu terminal dan buka MySQL. Nah, selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu daftar
daftar database yang ada di SQL kita. Di sini kita sudah ada database transaksi. Jadi saya menggunakan database transaksi tersebut. Namun untuk mencegah terjadinya duplikasi data, jadi saya akan drop lalu kita buat baru. Nah, selanjutnya kita akan mengambil data dari mengambil tabel. Telah kita buat tadi. Cara panggilan kita taruh di sini. Lalu apa tadi? .sql. Nah, setelah itu kita bisa cek. Akan sudah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan file prosedur tadi. Prosedur coba kita cek. Loh, kan sudah coba kita oke. Nah, selanjutnya baru kita bisa kita masukkan sel tadi dari dua. Jadi di sini dari asal terus tujuannya. Jadi kita akan buat panggil dari asalnya itu ada di rekening dua ini yang milik siapa tadi? Si Andi, si Aldo, kita kirim ke rekeningnya si Andi. Besarnya
2 juta. Kita enter. Nah, sini terdapat transfer berhasil dilakukan karena saldo si Aldo tadi itu mencukupi, maka proses pemotongan dan penambahan akan dieksekusi dengan sukses. Terus kita bisa melakukan pengecekannya dengan select from Nah, jadi tadi si Aldo ini memiliki saldo sebanyak 50 juta, tapi karena sudah dikirim 2 juta ke si Andi, maka sisanya jadi 48 juta. Nah, coba kita akan cek apa yang terjadi jika saldonya kurang. Kita bisa melakukan call transfer dana dari sepeda dari rekening si ke rekening si Andin. Nah, misalnya sebesar 50, besar 20 juta. Nah, terjadi kesalahan sistem transfer dibatalkan karena saldo Andini nggak cukup, nggak memenuhi, saldonya kurang, makanya di store prosedurnya dia di rollback ke terjadi kesalahan sistem transfer dibatalkan. Begitu. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan terkait materi TCL, Store Procedure dan Exception Handling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.